Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di kesempatan saat ini saya masih bisa ketemu panjenengan kembali dengan suasana yang cerah, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, juga senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan saat ini saya akan membahas tentang hikam bab 36. Semoga penjelasan saya sekelumit ini nanti bisa bermanfaat, membawa faedah barokah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takdim bagi semua para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh. Semoga kita selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa dapat membawa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam pasal 36 sebagai berikut: anggota lahir sebagai cermin dari anggota batin. Jadi anggota lahir awake dhewe niki sing ketok mripat niki niku saged dados cermine atine awake dhewe. Kados artinya di bawah ini, apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu berupa nur makrifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Kata si nopo sing boten kelihatan, sing samar, sing tasik ditutupi tenggene rahasia nih gaib Gusti Allah niku, yaitu berupa nur makrifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lain. Terus enten pengaruhe teng anggota badannya awake dhewe niki, teng lahire awake dhewe. Teng lakune awake dhewe dalam setiap harinya. Apapun itu. Jadi kalau awake dhewe niki berbuat apik teng jerone ati, mongko sing kados kaya ngoten niku mesti nggawa efek teng anggota lahir badan awake dhewe niki. Umpama awake dhewe niki arep bertindak tanduk sing boten nyocoki niku, mesti awake dhewe boten iso, masalahnya batin kali lahir boten cocok. Apabila dalam hati hamba sudah ada nur makrifat dari Allah, pengaruh nur tersebut akan jelas tampak pada anggota lahir. Sebab keadaan lahir itu bisa menjadi cermin keadaan batin. Gengge, namine juga lah, napa nggih batine nak sae berarti lahire nggih caket sae. Nanging nek batine awon, lahire nggih awon. Ngoten ta. Nanging niku mawon nggih mboten saged saking mriku, nak mboten enten wadhule Allah Ta'ala mboten saged. Nah niku hanya dibuat-buat, hanya untuk menutupi anggota napa nggih anggota batin sing buruk.
niku nggih mesti nggawa efek samping niku mungkin. Dadose anggota lahir kali anggota batin niku harus cocok. Harus cocok. Kalau memang A ya A, kalau B ya B. Jangan dibuat-buat. Biasanya banyak orang yang membuat-buat, jadi seperti drama lah, drama. Enggak menangis dibuat menangis. Jadi antara hati dan lahiriah itu enggak sama. Namun kalau memang tiang niku sampun angsal ridho saking Allah, sampun angsal ingkang namine nur, makrifat dari Allah, mesti niku mengke wonten pengaruhe teng kelakuane awake dhewe tiap hari niki sing kita alami tiap saben dinten niki. Abu Hafsah berkata, bagusnya adab kesopanan lahir terbuktikan adanya adab di dalam batin. Dadose bagusnya adab kesopanan lahir niku badhe mbuktekno adanya adab yang ada di dalam batin. Dadi nek adab kesopanane lahir awake dhewe niki lho, kadang awake dhewe ki nyeluk kancane jenenge umpami nggih namine Solikin diceluk sopo kono ngos, itu yang namanya nggak punya adab. Kalau orang sejak dari awal, dari kecil sudah dikasih bimbingan sama orang tuanya, pasti dia akan nggak mau. Itu pun ada hukum-hukumnya. Memanggil orang dengan bukan panggilannya itu nanti akibatnya membawa efek juga terhadap kita. Kalau kamu tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Nah itu, kalau kamu ingin dihormati orang, ya hormatilah orang lain walaupun itu hina dina. Kalau kamu lahirnya ingin bagus, batin kamu juga harus bagus. Jangan ditutup-tutupi. Kebusukan suatu saat pasti terbongkar juga. Nggih umpamane awake dhewe niki mendem batang sing paling jero, batang niku nggih bakal mambu, ngoten. Ya niku mawon sakniki gampang mawon. Awake dhewe niku nilai niku gampang, nilai ngoten niku. Gampange ya napa? Saking perilaku tiap hari. Dari perilakunya orang-orang tersebut tiap hari. Kalau orangnya itu memang sudah di jalan yang benar, dia mengerti adab, sopan santun, biarpun itu terhadap orang yang lebih muda dari kita ataupun lebih tua, itu kita harus punya sopan santun. Kalau kita nggak mau dibilang begini, ya jangan bilang orang lain begitu. Nah ini tadi seperti itu. Itu tadi adab kesopanan lahir, juga kesopanan batin. Seringkali kulo kali jenengan iki biasanya menjumpai orang itu di dalam masjid atau di dalam musola atau di tempat-tempat yang terkhusus. Katanya sih orang ini sudah sholatnya tekun, ibadahnya rajin, tiap hari sholat, tiap hari rajin menunaikan ibadahnya. Namun dalam kenyataannya, di dalam apa yang dia lakukan sehariannya, adabnya nggak ada. Seperti satu contoh, yaitu tadi saya kembalikan ke atas tadi, memanggil gini aja, satu contoh, memanggil seseorang dengan bukan sebutannya, atau namanya Agus dipanggil Dul. Nah,
Ini satu contoh seperti itu. Kalau orang tahu aturan, tahu adab, dia mesti mengerti tentang hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika melihat seorang yang bermain-main tangannya ketika sholat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Oh khaya qalbuhu la khaya ada jawarikuhu." Andaikan kusuk hati orang itu, niscaya kusuk semua anggota badannya. Dados sing ngeten lho, awake dhewe niki memang punya adab, punya aturan dalam diri kita sendiri. Dikados sing dicontoni Rasulullah niku wau. Rasulullah melihat waktu sholat niku enten tiyang bermain-main dengan tangannya. Ngoten niku. Rasulullah matur, umpama kusuk atine wong kuwi, mongko kusuk kabeh anggota badannya. Dadine mongko wong kuwi ngerti adab, ngerti tata cara, ngerti sopan santun, atine mesti niku nggawa teng lahire. Tapi nah lahirnya, batinnya tetap busuk, ya tetap busuk. Gak bisa ditutup-tutupi. Ini bagi orang yang tidak tahu tentang adab sopan santun. Mungkin orang itu biasa. Namun kalau orang itu sudah tahu adab sopan santun, mongko awake dhewe ini bisa nilai orang niku. Oh, orang ini masih begini, orang ini masih begini. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang itu, maka awake dhewe niki saged noto awake dhewe. Oh, tibake wong kae iki ngene ku. Awake ojo sampai ngono kuwi. Gitu. Mungkin sedikit seperti itu. Jadi katanya Rasul, andaikan kusuk hati orang itu, niscaya kusuk semua anggota badannya. Abu Thalib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah mereka mengejek dan enggan tidak mau menerimanya. Terus Abu Thalib Al-Makki itu berkata seperti ini, wow, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila sebutkan nama Allah mereka mengejek, ngelok-ngelok nih, boten purun, tidak mau menerimanya. Terus ngomongnya awake dhewe niki satu contoh, ngomong atau memperingatkan orang tersebut, maka kita pun akan diejek juga. Seperti Allah berfirman, apabila disebut nama Allah saja sendiri, dia cemas dan muak hati orang-orang yang tidak percaya pada akhirat. Sebaliknya bila disebut nama-nama selain Allah mereka gembira dan menerima dengan puas. Az-Zumar 45 ya. Terus yang kados ngoten niku. Niki kan satu contoh, dadose satu contoh untuk kita. Dados tiyang niku nek tasik dereng keng mriku diomong ngono ya tiwas awake dhewe dilokno. Mergo ngeantra mboten enten takdir keng mriku napa mboten enten dereng diparingi hidayah teko pangeran atau gimana begitu. Nah, ini menjadi landasan untuk kita untuk introspeksi diri. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap orang-orang kafir, berbeda dengan sikap orang mukmin yang jiwanya merasa puas dikatakan ini semua dari Allah dan ini semua perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Terus tiang kafir niku ngatos ngoten niku wau, tiang boten beriman niku ngatos ngoten niku wau. Nak ngomong awake dhewe ngomong tentang
Allah membahas tentang agama, orang itu nggak mau mendengarkan. Kamu itu bicara apa? Jenengan itu ngomong apa? Tapi ngenai dijak ngomong-ngomong masalah selain Allah, selain agama, seweneng. Nah ini satu pertanda seperti itu. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap-sikap orang kafir berbeda dengan sikap orang mukmin yang jiwanya merasa puas jika dikatakan ini semua dari Allah, dan ini semua berbeda antara iman dan tauhid dengan syirik. Terus ngoten niku wau, nah awake ngomong nih selain Allah ya jelas niku wau. Monggo sing kados ngoten, monggo kita saling bercermin, saling memahami, dan saling mengerti. Terbukanya mata hati untuk memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu. Dadosé terbukanya mata hati kita niki memperlihatkan dadosé saged pripun guys, saged memperlihatkan dekatnya awake dhewe kepada Allah kepadamu. Penyaksian mata hati memperlihatkan ketiadaanmu di samping wujud Allah. Penyaksian hakiki mata hati menunjukkan kepadamu hanya Allah yang wujud, bukan ketiadaanmu, bukan pula wujudmu. Terus ngaten ini. Allah niki nggih wujud, tapi wujudnya bukan wujudmu, bukan wujudnya yang itu atau yang ini. Ngaten. Dados hikmah 36 niki jelas no tingkatan hamba dalam proses usul kepada Allah melalui nur-nur anugerah darinya. Yang dimaksud dengan pertama adalah cahaya akal, artinya hamba dapat mengetahui eksistensinya Allah berkat bantuan akalnya. Dados awake saged ngakal. Saged ngakal. Saka napa bantuan akale awake dhewe niki kudu digawe akale awake dhewe niki. Wis pas apa urung, wis bener apa urung dalam mengetahui Allah. Akal ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh bantuan ilmu. Mongko sing kados kaya ngoten niku wau. Nek mboten enten ilmune, akal niki mboten didamel, mboten gadah atep, mboten gadah. Mboten gadah aturan niku mboten gadah. Dados menghalalkan segala cara. Dados butuh bantuan ingkang namine ilmu. Ilmu dan akal adalah saling berkelit dan tak bisa dipisahkan. Akal akan semakin kuat dalam proses mengenal Allah apabila disertai sokongan ilmu yang mendalam. Dados akal niku nggih nak mboten enten ilmu nih mboten saged mengenal Allah. Kanthi mendalam mboten saged. Nah hanya tahu Allah itu, agama itu begini, sholat itu begitu, banyak yang tahu tentang ilmu, pengetahuan tentang Allah, tentang yang sebenarnya tidak tahu. Makanya saya katakan namanya adab. Apabila disertai sokongan ilmu yang mendalam, begitu juga ilmu ini akan semakin tajam apabila disertai akal. Tetapi ilmu niku nak mboten diparingi akal juga tidak bisa tajam, mboten saged melampangi, mboten saged pas. Terus kudu ilmu kudu diparingi kali akal nggih ngoten, kudu enten ilmune, mboten saged akal-akal tok mawon. Yang mengasah tiap hari, terus akal ini kudu diasah, ilmune kudu diasah kanthi sak bendina.
Hati sih dadose loro-loro niki mboten saged dipisahkan. Kita yakin bahwa Allah itu ada apabila disertai dengan nalar akal sehat yang dibentengi ilmu yang kuat. Dan dadose enten akal nggih enten ilmu sing kuat, sing pas. Peranan akal dan ilmu tak hanya dibutuhkan di dalam mengetahui eksistensinya Allah, keberadaan Allah, tapi juga dalam suatu kehidupan yang lain. Dadose kados ngoten niku wau ayat yang menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Dan penuh perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Dadose mboten saged memahami. Awake ngomong sing model piye mawon mboten tiange dibarengi kali ilmu sing mendalam, angel memahami. Niki wau sing dijelasi wonten Al-Ankabut 29:43 wonten ayat Al-Qur'an Al-Ankabut nggih. Ayat ayat niku memperingatkan mengikuti sesuatu tanpa berdasarkan dalil maupun ilmu. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Dadose omongan adabe awake dhewe niku tenggane makhluk Allah, tenggane pangeran, tenggane Allah Ta'ala. Omonge awake dhewe, akale awake dhewe, atine awake dhewe, kelakone awake dhewe tiap hari niki bakal dijalui pertanggungjawaban mengke wonten hadirate Allah Ta'ala. Mboten mur ngomong mawon saya Islam, saya iman, saya bersaksi, namun ternyata nopo sing dilakukan tiap hari selalu lalai terhadap nopo peraturan ya Allah, lali kali pangeran. Al-Isra 17:36 kados sing dijelasin wonten Al-Isra niku wau. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Buatan gampang, teman. Ayat-ayat yang memotivasi manusia agar menggunakan akalnya dalam segala hal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi menungso, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati kering, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dados niku sing tengah atas niku wau dijelasnya wonten surat Al-Baqarah 164. Dados tanda-tandane Gusti Allah niku kathah. Pun mboten iso ngomong malih. Dadose tanda-tandane Gusti Pangeran niku kathah. Allah Ta'ala niku kathah. Sing ketok meripat niki lho kathah. Manik moyone awake dhewe niki nek damel nyawang Gusti Allah niku mboten saged. Sing ketok niki kan sing ketok meripat niki zat-zate Pangeran mawon. Nyawang langit, nyawang bumi, nyawang napa mawon. Niku tumetes wonten bumi air niku.
lalu tumbuh sembarang barang, tumbuhan, nopo mawon, niku nandhakne kekuasaane Allah Ta'ala yang kados ngoten niku. Sakjane niku nek awake dhewe niki purun sedikit mengerti tentang ilmu awake dhewe sing wonten awake dhewe niki pun cukup, pun mboten saged nggambarne malih. Satu contoh moto niki lah, moto niki nak damel ngadai, moto sing sakmenten niki nak damel ngadai napa nggih lautan niku kenging. Sampeyan nyawang lautan sing sakmonten bane kalih motone sampeyan sak pendelik niki mawon pun saged. Ngoten niku. Iki satu tondo pangeran Allah Ta'ala niku maringi awake dhewe hikmah sing mboten kanten-kantenan. Lah sing kaya ngoten niku awake dhewe niki kok mboten ngerti, mboten paham, kok tansah tiap hari lalai. Kok mboten izin kalih peparingi Allah Ta'ala dhateng awake iki ambak-ambak niki. Seperti ancaman bagi yang tidak menggunakan akal di dalam mencari kebenaran. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lah niki lah ancaman ini pangeran. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Tadi sing akeh teng neraka jahanam niku saking jin kali menungso. Sebab napa mereka mempunyai hati, mereka diparingi hati kali Allah Ta'ala, tetapi mboten nate digunakne ngoten. Tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mergo niki kathah tanda-tandane kekuasaan Allah niku. Dan ampun ngertosi kaya kados ngoten, mongko lahir kelawan batin niku saged sami. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Tetapi den duwe kuping sing kaya ngoten iso ngrungokne ndi-ndi, iso ngrungokne napa wae mawon, tapi nek kengken ngrungokne kebenaran ayat-ayat Allah mboten purun. Seneng ngrungokne hal-hal sing maksiat sing dilarang kalih Allah. Tapi nek kengken ngrungokne ayat-ayat Allah mboten purun. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Niki kados sing diisarane wonten Al-A'raf ayat 7, 17, 179 nggih. Ketika kita bisa menggunakan cahaya akal di dalam mengetahui Allah, akibatnya adalah kita akan merasa Allah semakin dekat dengan kita. Sebab ilmu dan akal kita jadi tahu bahwa Allah itu bersifat esa. Terus ya Allah niku awake dhewe ngerteni tanda-tandane Allah ya. Niku awake dhewe saged ridho. Ya Allah, kita saged menerima. Ngoten to. Berarti saged ngerti Allah niku tibake cicik ya karo awake dhewe. Lah saged ngoten niku. Dan Esa tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakan. Ketika keyakinan ini semakin kuat, maka kita akan terus termotivasi untuk berbuat taat dan meninggalkan maksiat, karena Allah pasti melihat model pertama di dalam proses mengenal dan meyakini Allah. Ini dinamakan proses ilmiah, proses yang dilalui melalui akal dan ilmu pengetahuan.
Model hamba yang kedua adalah hamba yang sampai kepada Allah melalui apa yang dimaksudkannya, melalui akal apa yang masuk. Untuk menjelaskan kita urut dari awal dulu, karena tingkatan kedua adalah mengenal Allah ini dalam jalur proses yang pertama tadi. Disebutkan ketika hamba sudah mengenal dan meyakini Allah melalui jalur akal dan ilmu, otomatis dia semakin dekat dengannya. Dia selalu berusaha berada dalam kondisi taat dan taat, tak bermaksiat. Mongko lambat laun dalam kebiasaan ini bertahan terus akan jadi karakter. Tetapi saya niku pun tengah hati nancep, sampun mengerti, sampun nancep wonten ati, mongko niku saged beto watak-watak kita wonten lahir menjadi mencetak karakter awake dhewe niki dados karakter ingkang sae, sehingga dia akan menemukan kepuasan dan kenikmatan dan juga kedamaian bersama Allah Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini dia akan suhud. Dados ngoten. Monggo nampun ngerteni kados ngoten niku, awake dhewe niki saged yuhud, saged menyaksikan Allah, saged nyawang dateng Allah, sehingga menganggap dirinya niku panah. Dados nek pun saged nyawang Allah, kekuasaane Allah, mongko sing kados kaya ngoten niku awake dhewe niki saged nyawang awake dhewe niki fana atas fana niku nggih fana. Dados dunia niki nggih fana, awake dhewe fana bakal lebur. Dadi lebur ndelok keagungane Allah sing kados ngoten, mboten enten napa-napa awake dhewe niki. Walaupun donya gronone awake dhewe kuwatan apa mawon sing kathah kaya ngoten niku kalih keagungane Allah mboten enten napa-napane ngoten. Mergo donya grono sing kaya ngoten niku murti titipane Allah, bakal dijaluk, bakal lebur masih jenengan piyambak nggih ngoten. Saniki sehat benjing nggih pun boten. Saniki enom benjing nggih sepuh, bar sepuh mati niku diarani fana. Dia sudah tidak membutuhkan lagi nalar-nalar akal untuk mengetahui Allah seperti yang dialaminya saat berada dalam posisi. Bagi dia akal sudah instrumen yang penting lagi, karena dia lebih banyak merasakan dengan hati. Tapi nampun ngoten niku. Tapi nampun kaya atus ngoten niku. Akal niki pun boten enten napa-napa. Dados dhek ngerasakne nyawang pangeran niku boten teng akal malah teng ati. Dados saged tenggelam dalam kenikmatan bersamanya. Dulu akal dibutuhkan untuk menepis keraguan dan subhat terhadap Allah. Sedangkan dalam kondisi akal tidak dibutuhkan lagi. Perbedaan hamba di tingkat kedua ini dibanding dengan hamba tingkat pertama adalah saat ini dia sudah menyaksikan Allah berkat istiqomah dalam ketaatan. Sedangkan yang pertama dia yakin kepada Allah berkat analisa melalui media akal dan ilmu. Atau dengan kata lain, yang pertama melalui proses ilmiah, yang kedua melalui proses amalia. Sebab karena hamba yang berada di pangkat kedua ini tak melihat identitas apapun di dunia ini kecuali mengantarkannya semakin yakin kepada Allah ketika melihat bintang
ketika melihat langit, ketika melihat kebesaran yang ciptaan Allah seperti hewan dan apapun saja, otomatis ia melihat keagungan Allah di balik semua yang dilihat itu. Terus awake dhewe nampun nyawang sing kados ngoten iso ngrasane kaya ngoten niku, berarti awake dhewe saged ndelok ngoten lho. Yang perlu diingat, pangkat kedua ini tak akan didapat apabila tidak melalui proses. Nah kaya ngoten niku nak saged ngrasane kaya ngoten niku nak mboten melalui proses mboten saged. Mboten saged. Dadi nggih perlu proses. Perlu mlaku. Yang pertama dulu yakni akal dan ilmu. Karena itu hamba model kedua ini menganggap dirinya tak ada, bukan tak ada secara fisik, tetapi dia tak memiliki daya apapun dalam proses menjalani hidup kecuali ya berkat pertolongan Allah. Dados nampun ngrasane kaya ngoten tingkatan kedua niki, mongko awake dhewe niki ngrasa mboten enten napa-napa, mboten saged urip nak mboten enten pertolongane Allah. Cobi njenengan nak mboten ditolong Allah saged urip wonten donya niki. Nak mboten berkat pertolongane Allah saged panjenengan nandur napa-napa. Nak mboten berkat pertolongane Allah njenengan saged ngrungokne kula ngoten niku. Mboten saged. Nak mboten berkat pertolongane Allah njenengan saged ngrungokne sing kados ngenten iki sampai paham, ngerti, mboten saged. Nggih ngrungokne mawon ngoten niku. Bahkan mencaci, bahkan memaki saya. Terakhir dan ini merupakan tingkatan tertinggi, yaitu orang-orang yang di tingkatan memandang Allah dengan hakikat pandang sebenar-benarnya. Hamba yang ada pada tingkatan ini adalah yang paling tinggi levelnya, sebab dalam pandangan mereka adanya hanya Allah. Segala hakikat di dunia, segala isinya tampak tak nyata bagi mereka, bahkan diri mereka sekalipun semua hanyalah bayang-bayang fata morgana. Mungkin memang bakal lebur musno, mboten enten napa-napa. Sing enten namung niku wau. Yang dikatakan paling tinggi sebab orang-orang dalam tingkatan ini merasa seakan-akan berpindah tempat dari tingkatan kedua menuju tingkatan ketiga. Jika orang-orang di tingkatan kedua tadi merasa dirinya hilang fana, maka di tingkatan ini mereka akan dipaksa ada bakok. Ada tingkatan ketiga niki ingkang dinamakan bakok. Diri mereka yang hilang harus kembali lagi sebab akan bertemu dan menyaksikan Allah secara langsung. Terus ngoten niku wow. Mugi-mugi panjenengan saged ngertos dari penjelasan kula niki wow, bahwa Allah hadir begitu dekat. Mereka tak akan pernah memperoleh sedikit pun pada selain Allah. Keindahan isi bumi, langit dan segala hal selain hanya Allah Ta'ala nisbi belaka. Jika suatu ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang atau alam di sekitarnya, maka itu adalah nur ilahi yang menghegemoni tubuh mereka. Tubuh mereka tak bisa dikendalikan sendiri, seakan-akan pikiran itu dan tubuh sudah tak sinkron. Nur ilahi telah mengalahkan kekuatan akalnya. Mungkin hal macam ini yang dialami orang-orang seperti Al-Halid hingga ia berkata, tak ada seorang pun di jubahku kecuali Allah. Orang-orang seperti ini sebenarnya yakin jika keberadaan alam ini nyata, tapi mereka merasa dirinya hilang dari kenyataan alam ini.
Inilah cara pandang tingkatan tinggi, cara pandang yang dialami secara nyata oleh para rasul, nabi, wali, dan para robani suhibikun. Demikian nikmati kanam, semoga niki wau beto manfaat faedah kagem kula kali panjenengan. Dados hikmati kanam niki mugi-mugi dados pencerahan hatine awake dhewe. Dados hikmah awake dhewe. Dados introspeksi awake dhewe. Mugi-mugi beto manfaat barokah. Mugi-mugi tansah diridhoi saking Allah Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, saged mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mbok pilih ucapan maupun kata-kata maupun penerjemahan sedikit uraian kalimah wonten saat niki wonten kekeliruan nopo dereng pas, kula ngaturaken sedaya kelepatan ingkang sakada-kadahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, amin, amin.